Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, lingkungan dan manfaatnya untuk kelas 5 sekolah dasar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang gerabah. Pokok bahasan tentang gerabah dari Pulau Madura. Ini adalah contoh bentuk-bentuk gerabah yang ada. Baik anak-anak, kita membaca. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak ada di Pulau Madura. Baik anak-anak, pada paragraf ini kita disuruh menentukan ide pokok atau kalimat pokok. Pada ide pokok paragraf pertama ini, yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Ini adalah ide pokok dari paragraf pertama. Adapun kalimat lainnya yaitu kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Paragraf kedua. Pada situs-situs budaya banyak dijumpai gerabah yang difungsikan sebagai peralatan atau peralatan rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, anak-anak, pada paragraf kedua ini, ide pokoknya yaitu pada situs-situs budaya dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau peralatan rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Jadi ini adalah ide pokoknya atau kalimat pokoknya. Jadi kamu harus bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf pada sebuah teks bacaan. Baik, kita lanjutkan. Paragraf ketiga. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuat gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional seperti gerabah-gerabah yang ada pada zaman dahulu. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan oleh para pendahulunya.
Anak-anak, mari kita lihat peralatan apa saja sih yang digunakan untuk membuat gerabah. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus sebagai berikut. 1. Panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Kedua, penempa atau penempa ya, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, panyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, pangeled, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan, tempat abu. Dan yang kedelapan, panompal, yaitu alat yang menyisikan abu dari pembakaran. Kesembilan, werkower, yaitu alat galah kawat lengkung. Yang kesepuluh, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang ke-11, pungku ya, tempat pembakaran gerabah. Nah, ini adalah alat tradisional yang digunakan masyarakat Madura dalam membuat gerabah. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh gambar alat-alat tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat Madura dalam membuat gerabah. Berikutnya ya, proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut ya sebagai berikut. Jadi ini ada urutan proses pembuatan gerabah ya. Yang pertama, bahan berupa tanah liat, lalu diaduk tanah liat dengan campuran udara. Setelah itu jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Lalu dengan menggunakan kain pengeled, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga berbentuk bulat. Berikutnya, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dengan dan diperhalus. Berikutnya, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Berikutnya, setelah halus dan disempurnakan kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Yang langkah yang terakhir yaitu setelah kering dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, anak-anak, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide berikut menjadi sebuah paragraf. Di sini ada ide pokok, tanah liat banyak kegunaannya. Mari kita buat kalimat ya, satu paragraf dari tanah liat banyak kegunaannya. Ini adalah paragrafnya ya, atau paling kalimat pengembangnya yang kita buat dari ide pokok tanah liat banyak kegunaannya. Tanah liat banyak kegunaannya. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat batu bata, keramik, plester, serta bahan bangunan alami lainnya. Tanah liat bagus digunakan karena memiliki sifat tahan lama dan dapat didaur ulang. Nah, ini adalah paragraf yang kita buat dari ide pokok tanah liat banyak kegunaannya. Ide pokok yang berikutnya, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat.
kalimatnya atau paragrafnya ya. Macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ada banyak kita jumpai peralatan di rumah yang terbuat dari tanah liat seperti tempat air, ulekan sambal, pot bunga, celengan, sampai tempat-tempat makan. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Andi Margon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.